kita masih bersama dengan Kabupaten Pinrang. Jadi hari ini Kabupaten Pinrang menjadi rajanya inovasi. Ya, siap-siap untuk inovasi kereta senja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Disilahkan untuk naik ke panggung. Kembali lagi Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang bersama dengan inovasinya kereta senja, kelompok pemerhati usia senja. Ya, sekali lagi kita aplaus supaya kita bisa semangat. Ya, untuk kedua kalinya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita awali dengan video barangkali ya. Silakan operator. Posyandu Lansia Lombo merupakan salah satu posyandu lansia yang ada di Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Salah satu dampak pembangunan kesehatan adalah meningkatnya usia harapan hidup. Diprediksi akan meningkat dari 67,8 tahun pada tahun 2010 menjadi 72,4 tahun pada tahun 2035. Hal ini akan berdampak pada status kesehatan lansia, terutama penyakit tidak menular dan komplikasinya akibat penuaan alamiah serta penurunan fungsi organ. Dari data tahun 2020, jumlah lansia di Dusun Lombo sebanyak 51 orang dan hanya 60% yang memanfaatkan posyandu untuk memeriksakan kesehatannya. Pada tahun yang sama, 2 orang lansia mengalami stroke dan kelumpuhan akibat penyakit tidak menular yang tidak terkontrol. Alasan utama lansia tidak berkunjung ke posyandu yang sering dikemukakan adalah lupa jadwal pelaksanaan posyandu, penurunan kemampuan fisik, dan tidak selalu ada keluarga yang mengantar ke posyandu. Mencoba menjawab permasalahan tersebut, Puskesmas Tupu meluncurkan sebuah inovasi kereta senja pada tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan dalam inovasi ini antara lain pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan laboratorium, senam lansia, dan penyuluhan kesehatan. Inovasi ini merupakan bentuk kolaborasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, laboratorium kesehatan Prodiga Cabang Parepare, dan Puskesmas Tupu. Amaden bisa kereta senja, menyama mau di kampung Agunan Jengolala Rumah Sakit, menjadi baja. Kami kelompok pemerhati usia senja, sekaligus peserta posyandu lansia. Alhamdulillah, dengan adanya inovasi kereta senja, kami dapat membantu lansia. Lansia berdaya, lansia sehat, Indonesia maju. Saya Dr. Samsul Hadar, Kepala Puskesmas Tupu, Kecamatan Lembang, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terciptanya inovasi kereta senja yang ada di Puskesmas Tupu. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama para lansia lanjut usia agar tetap sehat, berdaya, dan mandiri. Kami juga mengharapkan agar inovasi ini dapat tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Lembang. Lansia sehat, lansia berdaya, Indonesia maju. Kami selaku pemerintah Kecamatan Lembang mendukung dan mengapresiasi inovasi kereta senja Puskesmas Tupu. Inovasi ini telah berhasil meningkatkan kunjungan posyandu Lombo, Desa Benteng Paremba, sehingga diharapkan lansia akan tetap sehat, berdaya, dan mandiri. Terima kasih. Lansia berdaya, lansia sehat, Indonesia maju. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan presentasi dari Bapak Inovator Inovasi Kereta Senja Kabupaten Pinrang. Disilahkan Pak. Waktunya diberikan 7 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memaparkan inovasi kereta senja, kelompok pemerhati usia senja yang menjadi latar belakang dari
inovasi ini adalah rendahnya kunjungan lansia ke posyandu, yaitu hanya sekitar 60% di tahun 2020. Kemudian rendahnya juga status kesehatan lansia, di mana ada 2 lansia kami yang mengalami kelumpuhan akibat stroke oleh karena DM dan hipertensi. Nah, alasan utama yang dikemukakan oleh lansia kenapa tidak datang di posyandu, yang pertama itu lupa jadwal posyandu. Kemudian kedua, adanya kelemahan fisik oleh karena proses penuaan alami dan kemudian berbagai penyakit yang diderita. Kemudian tidak selalu ada keluarga yang mengantar dan tidak ada kendaraan kadangkala yang bisa digunakan. Nah, kebaruan atau nilai tambah dari inovasi ini adalah adanya kolaborasi dari berbagai pihak yang ada di dalam inovasi ini. Antara lain itu kelompok masyarakat yang tergabung dalam kereta senja. Kemudian pihak desa menyiapkan 1 unit mobil pelayanan kesehatan desa. Kemudian ada juga pihak swasta yaitu Labkes Proya Parepare memeriksa sampel laboratorium peserta posyandu. Dan kemudian KUA Kecamatan Lembang itu memberikan bimbingan keagamaan. Demikian juga dengan PKK itu melakukan pembinaan keterampilan. Nah, implementasi daripada inovasi ini yang pertama itu dimulai sejak Januari tahun 2021. Sebelumnya dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan dalam ini camat dan desa. Kemudian hasilnya disosialisasikan oleh bidan desa dan staf desa. Selanjutnya dibentuk kelompok pemerhati usia senja yang terdiri atas 10 orang pralansia, di mana bertanggung jawab untuk menghadirkan minimal 5 orang lansia ke posyandu dengan cara menyampaikan jadwal dan kemudian mengajak pada hari H pelaksanaan posyandu. Setelah itu dilakukan juga kunjungan rumah jika ada yang tidak datang ke posyandu. Itu biasanya melalui laporan daripada kelompok pemerhati bahwa ada yang tidak datang karena sakit. Demikian juga Pak Desa itu menyiapkan atau staf desa, pihak desa itu menyiapkan mobil pelayanan kesehatan yang dapat dipakai untuk mengantar, menjemput, bahkan untuk rujukan. Nah, beberapa kegiatan yang terdapat dalam inovasi ini, yang pertama itu adalah pemberdayaan kelompok masyarakat yang tergabung dalam kereta senja, kemudian pembinaan kerajinan tangan oleh PKK, kemudian ada screening kesehatan, senam lansia, penyuluhan konseling, demikian pula dengan bimbingan keagamaan dari KUA Kecamatan Lembang. Nah, dampak setelah inovasi ini, yang pertama itu terdapat peningkatan kunjungan lansia ke posyandu, di mana sebelumnya itu hanya 60%. Nah, 2021 itu meningkat menjadi 85% dan 2022 itu menjadi 100%. Kemudian status kesehatan sebelumnya itu rendah karena ada 2 orang yang mengalami kelumpuhan akibat stroke oleh karena DM dan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, setelah kegiatan inovasi itu sudah tidak ada lagi. Kemudian akses ke posyandu, sebelumnya tidak ada kendaraan khusus yang bisa dipakai lansia ke posyandu. Nah, sekarang sudah ada mobil yang disiapkan oleh pihak desa. Kemudian akses untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya kalau ke puskesmas itu jaraknya sekitar 10 kilo, waktu tempuh 45 menit, atau ke Labkes Parepare itu sekitar 65 kilo dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Nah, sekarang karena sudah dilakukan di posyandu, maka menjadi 0 km dengan waktu tempuh hanya 5-10 menit. Demikian juga dengan biaya, sebelumnya untuk pemeriksaan laboratorium sederhana itu bisa sampai Rp100.000, dan untuk pemeriksaan lengkap DM itu 984.000. Kemudian untuk hipertensi itu 768.000. Nah, setelah inovasi berjalan, kemudian semua menjadi Rp0 alias gratis. Kemudian pemberdayaan masyarakat itu sebelumnya tidak ada kader khusus lansia. Nah, setelah inovasi itu sudah ada tadi kelompok pemerhati usia senja. Kemudian keterlibatan dari pihak swasta awalnya tidak ada sebelum inovasi, dan setelah inovasi sudah ada Prodia Parepare yang ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, adaptabilitas, saya kira inovasi ini mudah diadaptasi atau direplikasi oleh karena sederhana, mudah, dan minim biaya. Dan Puskesmas Tupu itu telah melakukan replikasi terhadap inovasi ini di semua posyandu yang ada di Puskesmas Tupu. Nah, terkait dengan keberlanjutan itu ada 3 strategi yang digunakan. Yang pertama itu institusional, berupa regulasi dan komitmen
Untuk pelaksanaan kegiatan One Agency, One Innovation, selanjutnya adalah institusi strategi sosial, itu terkait dengan kolaborasi berbagai pihak yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir itu strategi manajerial, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya Puskesmas Tupu, kemudian penganggaran yang berkelanjutan, dan kemudian dilakukan monitoring evaluasi internal dan oleh masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Inovator. Diperkenankan untuk kembali ke tempatnya. Kasih. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan Pak Prof. Haidar untuk memberikan tanggapan dan mungkin saya maaf ya, mungkin testimoni dulu dari Dinas Kesehatan. Ya, mohon maaf ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kedua kalinya saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang mendampingi kelompok inovasi dari Puskesmas Tupu, salah satu puskesmas yang ada di perbatasan dengan Polmas. Jadi ini puskesmas dari 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Pindrang. Kalau tadi puskesmas Lanrisang dengan all in one, kalau puskesmas Tupu dia peduli pada satu usia lanjut, jadi kesehatan di usia lanjut. Sekarang ini kita mengenal posyandu prima. Kalau biasanya posyandu itu ada hanya untuk balita, bayi balita, tapi sekarang ini Kementerian Kesehatan mengembangkan posyandu prima. Jadi posyandu yang ada tiga komunitas, bayi balita, remaja dan usila. Tapi tadi latar belakang kelompok pemerhati usia senja, karena posyandu usila itu tadi disampaikan juga yang datang baru sedikit karena banyak kendalanya. Dan dengan adanya inovasi kereta senja, kelompok pemerhati usia senja, kegiatan ini menjadi lebih banyak masyarakat usila yang terjaring dan bisa mendapatkan pelayanan yang sudah disampaikan tadi, banyak pelayanan yang dilakukan di usia lanjut untuk kesehatan ini. Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi inovasi dari Puskesmas Tupu, kereta senja, sehingga bisa direplikasi ke seluruh puskesmas. Karena tadi kegiatannya akan lebih banyak manfaatnya dan lebih mudah menjangkau sasarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Kita beralih ke selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Prof. Haidar untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Silakan, banyak Pak. MC. Tentu yang sama kita hormati ada Ibu Kepala Dinas di depan, juga di belakang tadi ada Kepala Dinas juga, Pak Kepala Biro yang baru datang karena kesibukannya, teman-teman sekalian, para inovator, tim penilai. Ada saat ini pertanyaan sederhana saja saya. Berapa sebenarnya batas yang dianggap mereka masuk kategori menjadi segmennya senja ini? Karena saya dengan Prof. Sangkala ini sudah lebih 13 tahun profesor. Dulu itu kalau sudah profesor dianggap sudah senja. Nah saya ini berapa batasnya ini tidak disampaikan tadi informasinya ini. Yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan sederhana saya, apakah di Parepare ya Ibu ya, bukan ya, di Pindrang ini ada semacam panti sosial untuk penitipan seperti di sekitar sana itu. Nah, karena saya mau mengatakan begini, kalau ini berhasil ini berarti penghuni panti sosial itu semakin berkurang, artinya tidak ada lagi yang mau di sana. Kira-kira itu indikatornya ya, ya itu. Lalu yang menarik lagi ini kan banyak cerita-cerita menarik di sini. Ada nomor 7 tadi itu, fungsi KUA. Konon kabarnya ada juga itu terjadi pernikahan di usia senja. Apakah terjadi di sana juga ini? Di dalam selama ibu ini menjalankan tugasnya itu atau memfasilitasi, kan ini bagian dari pelayanan masyarakat kira-kira. Ini pertanyaan sederhana saja untuk melihat itu tadi ya. Kan ini sebuah inovasi karena ya bersyukur kita kalau kita bisa memasuki masa seperti itu lalu kemudian kita bisa dilayani ini ya. Kira-kira silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Untuk ditanggapi Bapak Inovator, silakan. Jadi
baik, batas usia daripada usia itu sebenarnya di 60 tahun ke atas. Kemudian untuk yang kita pakai sebagai kereta senja itu adalah yang pralansia antara 45 tahun sampai 59. Kenapa? Karena dia juga masuk dalam peserta posyandu lansia. Nah, kalau saya tidak salah di Pindrang itu belum ada panti sosial. Nah, untuk KUA memang kita libatkan karena kita berharap kita tidak hanya mendekatinya dari segi kesehatan fisiknya saja, tetapi bagaimana juga mempersiapkan lansia ini untuk kehidupan yang akan datang setelah kehidupan dunia. Jadi itu yang kenapa kita berkolaborasi juga dengan KUA. Ada pengalaman yang saya lihat ini ya. Saya waktu pelatihan bahasa Inggris di Australia 25 tahun yang lalu, saya itu latihan berbahasa Inggris dengan para lansia. Kenapa? Karena mereka itu diberdayakan di yayasan yang namanya Salvation Army. Yaitu jadi dia menjaga di toko-toko second hand atau toko cakar. Ya, mereka, jadi kita itu kalau mau pelatihan bahasa Inggris itu latihan keluar dari kelas sore sampai malam, saya di situ. Karena orang tua kan langgam bicaranya kan bagus, jelas dan pelan-pelan. Nah, itu cara pemberdayaannya. Nah, mungkin yang kita ini juga perlu dihitungkan juga pemberdayaannya, karena apalagi orang-orang yang misalnya taruhlah seperti saya misalnya. Saya ini kan pekerja. Ya. Jadi saya ini harus memang kalau misalnya tiba-tiba saya masuk di sana, saya harus diberikan supaya tetap diberdayakan saya ini. Bukan hanya kerja otak saya kerja fisik juga. Ya. Nah, itu jadi mungkin itu nanti dihitungkan supaya konsep pemberdayaannya itu mungkin lebih terarah, lebih produktif, sehingga betul-betul tadi ini bisa mengurangi. Lalu dampaknya lagi mungkin kita mau lihat nanti ini apakah betul-betul mengurangi tingkat apa istilahnya ini ya, post-war syndrome ini bagi mereka yang masuk. Ini yang bahaya bagi ini orang tua ini, post-war syndrome. Kira-kira itu mungkin. Sedikit mungkin saya tambahkan. Silakan Pak. Jadi inti inovasi sebenarnya itu selain karena kelompok pemerhati senjanya, kami juga harap membina ini orang-orang lanjut usia, memberi dia selain pemeriksaan kesehatan, kita lakukan pemberdayaan seperti membuat kerajinan, dan di posyandu itu kita latih buat kerajinan, kemudian senam lansia biar mereka bergembira, minimal sekali sebulan mereka berkumpul, bergembira, bersenang-senang, melupakan sejenak semua pekerja yang ada di sana. Kemudian selain itu kita laksanakan juga bimbingan agama. Jadi kerjasama ini sebenarnya melibatkan lintas sektor. Jadi titik beratnya ada di pemerhatinya, kemudian kegiatannya dan kelibatan lintas sektor. Pak Camat, Ketua Pinggir PKK untuk menyediakan bimbingan tentang kerajinan dan lain-lain, kemudian KUA untuk bimbingan teknik. Bahkan ke depan kita bisa akan juga memanggil teman-teman dari pertanian untuk menjelaskan tentang Bapak lanjut usia tentang pengolahan pertanian yang terbaru. Jadi itu mungkin kita bisa kembangkan ke depan supaya selain mereka diberdayakan, mereka juga senang datang di Posyandu Lansia. Ini sebenarnya juga menarik orang-orang lanjut usia untuk datang di Posyandu, karena selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, ada yang lain yang mereka bisa dapatkan dan mereka bisa bersenang-senang di sana. Jangan membuat dia memiliki tingkat stres yang tinggi. Itu mungkin tambahan saja, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kita persilakan Ibu Marni dari kejauhan sana. Silakan Ibu Marni. Ibu Marni masih bersama kami? Ya. Silakan Bentar, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lala. Ya. Sedikit komentar dari saya terkait keberlanjutannya. Saya lihat tadi dari penjelasannya bahwa ada kontribusi desa terkait penyediaan 1 unit mobil ya Pak untuk sebagai sarana transportasi untuk lansia yang sulit mengakses posyandu atau sulit untuk pergi sendiri. Nah, kemudian di bagian keberlanjutan saya tidak menemukan ada semacam komitmen dari pemerintah desa. Apakah akan ada dianggarkan untuk perencanaan tahun depan selanjutnya atau seperti apa? Karena
Ini sangat berkaitan erat dengan pemerintah desa ya, karena lansia ini adalah warga masyarakat yang berada di bawah lingkup desa. Jadi harapannya desa juga bisa berkontribusi untuk keberlanjutan inovasi ini. Misalnya dengan ada peraturan desa yang memastikan bahwa ada dukungan seterusnya untuk bagaimana inovasi ini tetap berjalan, minimal apa di situ yang bisa didukung oleh desa, dan selebihnya mungkin itu dari puskesmas atau dinas kesehatan. Dari saya itu saja Pak, terima kasih. Ya, makasih Bu Marni. Langsung ditanggapin Pak, Bapak inovator, silakan. Terima kasih. Jadi terkait dengan 1 unit mobil pelayanan desa, sebenarnya sudah dilakukan MOU juga dengan Pak Desa terkait dengan penggunaan mobil ini, dan salah satu isi MOU-nya itu adalah terkait dengan penganggaran misalnya BBM-nya, itu ditanggung nanti oleh APBDes. Kemudian yang 10 orang kelompok pemerhati ini juga bulan lalu juga sudah diminta nama-namanya untuk kemudian dicoba dimasukkan di anggaran desa katanya. Itu komitmen dari Pak Desa ke kami di Puskesmas Tupu terkait dengan inovasi yang kami laksanakan di desanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, Bapak Bagus inovator. sekali Pak, silakan dimasukkan di dokumennya Pak. Terima kasih Bu. Ya, Ya. baik. Kita lanjutkan. Bisa saya dari Zoom Pak Sarwan? Oh, iya, silakan Pak Sarwan. Ya, terima kasih banyak Bu Mala. Tapi mungkin ini saran saja terkait dengan desa. Walaupun itu mungkin tidak di desa itu kan bisa dalam bentuk dana atau bisa bentuk dalam bentuk partisipasi, itu juga bisa kalau bisa dimasukkan juga partisipasi dalam arti begini nih. Desa kan walaupun dia dari sisi pendanaan juga mungkin tidak optimal, tetapi bisa juga dimasukkan di dalam berkesinambungan tersebut adalah kontribusi desa di dalam rangka untuk seperti misal menyiapkan makanan pada saat pertemuan. Yang kedua juga kontribusinya terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dan lain-lain yang dalam bentuk in kind ya, yang tidak harus juga dalam bentuk uang, tetapi itu juga bisa dimasukkan dalam rangka untuk kontribusinya desa yang ada di situ, sehingga kita lihat ini untuk keberlanjutannya bukan dari sisi pendanaan saja, tetapi dari sisi lain yang bisa kita ukur bukan dalam bentuk uang saja. Itu aja sekedar masukan dari kami. Baik Pak, mau ditanggapi Pak, Bapak inovator atau ya? Terima kasih. Silakan, sarannya nanti kami akan memperhatikan saya kira. Ya. Terima kasih. Kita masih punya waktu 2 menit. Kami persilahkan Bapak Prof. Sangkala untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan sekaitan dengan inovasi kereta senja. Ya, mungkin sebatas masukan mungkin. Jadi begini, kadang-kadang kesan pertama itu menentukan apakah dia lolos seleksi atau tidak, terutama dalam kaitan dengan seperti dijelaskan tadi bahwa ada ketidakkonsistenan antara latar belakang permasalahan dengan katanya yang uniknya. Padahal kan masalahnya kan di usaha senja kan, berarti uniknya apa untuk memperlakukan usaha senja itu. Jadi tadi saya perhatikan tidak sesuai gitu. Yang kedua nama itu harus menggigit Pak. Nah kalau kereta senja kelompok pemerhati usia senja, so what? Padahal Bapak mau menyelesaikan masalah usia senja, itu namanya di situ. Jangan sekedar mau ini bagus istilahnya kependekannya, tapi tidak menyasar pada permasalahan inovasi itu yang mau dilakukan. Nah yang kedua, aspek ketiga yang penting saya kira adalah di dalam penilaian kita itu ada namanya istilahnya ide inovatif. Nah idenya ini dari mana? Apakah memang sumbernya cuma dari pemerintah? Itu lemah pasti. Karena inovasi itu berkaitan dengan kolaborasi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Ada tadi disebut dengan pentahelix ya. Nah itu harus terlihat di situ, sehingga kenapa itu penting? Karena sustainabilitasnya daripada inovasi itu berlanjut karena masyarakat merasa bahwa inovasi ini milik kita dan kita yang melahirkan. Nah hal seperti itu harus ditunjukkan di dalam laporan kita, dalam proposal kita, sehingga itu menarik untuk diterima.
Akhirnya itu saja masukan dari saya. Terima Baik kasih. Pak Prof. Jadi itu adalah catatan dari Bapak Prof Sangkala. Mungkin Bapak inovator akan memberikan catatan ini untuk diperbaiki. Ya, kita masih punya waktu sedikit lagi, mau ditanggapi oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ya, terima kasih. Kalau kami dari Dinas Kesehatan sebenarnya untuk usia lanjut ini kan salah satu dari SPM yang harus kita layani kesehatan. Jadi segala hal tentang kegiatan posyandu usila biasanya memang kita harus meningkatkan capaiannya, dan salah satu kegiatan tadi yang disampaikan dari kereta senja, mungkin dari Pak Prof Sangkala tadi mungkin judulnya yang tidak menggigit, kereta senja sebatas kelompok pemerhati mau diapakan. Ini mungkin jadi perhatian kami Pak nanti untuk proposal dan sebagainya. Terima kasih untuk segala masukan dari para panelis, kami akan perhatikan, dan saya rasa ini bukan sesuatu yang tidak istimewa, karena kalau kita memperhatikan usia lanjut, mereka umur harapan hidupnya pasti akan bertambah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri aplaus untuk kereta senja, dan kepada tim inovasi kereta senja kita persilakan untuk meninggalkan tempat. Bersiap-siap